kita merasa hidup hanya tentang mengejar dunia, semakin banyak harta, semakin tenang. Semakin tinggi jabatan, semakin bahagia. Semakin banyak pengakuan, semakin berharga. Tanpa sadar, hati kita mulai menggantungkan harapan kepada selain Allah. Padahal Allah telah menegaskan hakikat tauhid dalam surat Al-Ikhlas. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Ketika hati bergantung pada uang, kita gelisah saat kehilangan. Ketika bergantung pada manusia, kita kecewa saat ditinggalkan. Namun, ketika bergantung kepada Allah, kita menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dunia hanyalah sarana, bukan tujuan. Jangan menuhankan yang fana. Karena hanya Allah yang Maha Esa, tempat bergantung dan sumber ketenangan sejati. Lalu, seperti apa kita memaknai surat Al-Ikhlas ini? Penjelasan lebih lengkapnya hanya di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, ayah bunda semua, bapak ibu, kita semua berkumpul hari ini karena kita mencintai Allah. Hati kita hanya satu, kita harus mengisi hati ini dengan iman kepada Allah. Yang membuat hidup kita bermakna atau tidak. Kalau kita semua ikut Allah. Dan hidup akan sia-sia ketika seseorang menjalankan hidupnya tidak bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain? Capek-capek, cari makan, minum, tidur, bekerja keras. Setelah itu ujungnya masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hidup kita bermakna kalau kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mungkin ada kalau Allah tidak menciptakan kita. Siapa di antara manusia yang bisa menciptakan dirinya sendiri? Ada enggak? Tidak ada. Kok akan menciptakan dirinya sendiri? Ada enggak manusia yang bisa membuat satu mata? Tidak ada. Bikin satu gigi yang asli persis seperti gigi dari Allah? Tidak ada. Yang ada hanya gigi palsu. Jadi buatan manusia semuanya yang palsu. Tapi kalau buatan Allah semuanya original. Nah, termasuk juga bikin rambut. Satu helai rambut yang asli bisa enggak? Bisa tumbuh, bisa panjang, bisa enggak? Tidak bisa. Bu, ini alis termasuk bulu kan? Yang di kepala juga termasuk bulu kan? Tapi kok beda panjangnya? Seandainya bulu alis ini dia memanjang seperti bulu di kepala kita. Kira-kira gimana, Bu? Ibu akan kerepotan setiap hari mengguntingnya, memotongnya. Sudah pendek begini masih dipotong juga. Ya, Bang David ya.
Ada juga yang sudah pendek ini dipotong Potong juga. lagi, ya. Akhirnya diganti pensil lagi. Kemudian kena hujan, hilang. Nah, ini semua siapa yang nyuruh kamu tumbuh dengan ukuran tertentu? Kamu tumbuh dengan sepanjang-panjangnya. Siapa yang nyuruh ini? Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah ayah bunda rahimakumullah yang namanya tauhid kepada Allah. Tidak ada yang pantas dituhankan kecuali Allah. La ilaha illallah. Itulah deklarasi kita setiap saat. Kita berzikir selalu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karenanya seseorang tidak bisa masuk Islam kecuali dia membacakan 2 password. Pertama apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini disebut dengan 2 kalimat syahadat. Mengapa? Karena banyak orang menuhankan makhluk. Coba, kita menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kita butuh Tuhan. Ya. Karena Tuhan bisa segalanya. Kalau makhluk kan terbatas. Ya. Nggak bisa. Coba, ibu menyembah matahari misalnya. Matahari bisa bantu ibu nggak? Kalau ketika ibu sakit. Nggak bisa. Nah, menyembah pohon misalnya. Pohon bisa membantu? Tidak bisa. Jadi kita menyembah Tuhan karena kita butuh Tuhan. Maka tentu Tuhan inilah yang tidak ada tandingannya. Karena itu kita selalu mengucapkan la ilaha illallah. Bahwa tidak ada tandingan apapun yang bisa menandingi Tuhan. Selain Allah hanya makhluk. Hanya Allah satu-satunya Tuhan. Karena itu Allah turunkan satu surah dalam Al-Quran. Namanya surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Biasanya dalam Al-Quran. Setiap nama surah diambil dari satu kata dari surah itu. Ya. Misalnya Contoh. surah Al-Baqarah. Ya. Karena di dalamnya ada kata Al-Baqarah. Ya. Surah An-Naba. Karena di dalamnya ada kata An-Naba. Surah An-Nazi'at. Karena di dalamnya ada kata An-Nazi'at. Tapi coba ibu cari. Surah Al-Ikhlas. Apakah ada kata Al-Ikhlas di dalamnya? Nggak ada. Tidak ada. Disinilah ada isyarat bahwa ikhlas itu gak perlu diceritakan. Saya ikhlas loh Bu. Berarti dia tidak ikhlas. Apa kata para ulama? Man qala bi annahu ikhlas fa ikhlasuhu yahtaju ilal ikhlas. Siapa yang mengatakan aku ikhlas kok, berarti ikhlasnya perlu diikhlaskan lagi. Jadi nggak perlu diceritakan lagi. Sudah, makanya Allah sembunyikan itu. Ini surah Al-Ikhlas. Nggak dinampakkan Allah hakikat ikhlasnya di situ. Bahwa yang tahu ikhlas hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita diajarkan agar selalu melakukan ibadah-ibadah di mana orang nggak tahu. Mengapa kita diajarkan sholat tahajud? Supaya kita terbiasa melakukan ibadah karena Allah. Tapi sayangnya Bang David, habis sholat tahajud buka HP. Alhamdulillah, aku sudah sholat tahajud malam ini. Nikmat banget. Akhirnya hilang semua pahalanya. Nah makanya gak usah di flexing ya. Halo? Ya. Jadi kalau sudah ikhlas, sudah pertahankan tuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ayah bunda rahmakumullah, surah Al-Ikhlas. Suatu hari Nabi bersama sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, aku tantang kalian. Siapa di antara kalian yang bisa menghatamkan Quran dalam satu malam? Hah? Para sahabat kaget. Hah? Satu malam. Satu malam? Ayyuna yutiku zalika? Kata sahabat. Siapa wahai Rasul yang bisa begitu? Terus kata Nabi, oke, aku ajarin kamu sekarang. Apa itu Nabi? Nabi langsung membacakan surah
Al-Ikhlas. Masya Allah. Berapa kali? 3 kali. Jadi kalau ibu ingin hatam Quran, baca Al-Ikhlas 3 kali. Tapi pahalanya saja. Oh. Kalau ingin hatam beneran, dimulai dari awal sampai akhir. Kata Nabi, afdalul a'mal ar-rahil wal murtahil. Paling baiknya amal adalah ar-rahil wal murtahil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa ar-rahil wal murtahil? Apa itu ar-rahil wal murtahil? Nabi menjawab, antaqra al-Quran min awalihi ila akhirihi summa min akhirihi ila awalihi. Ar-rahil wal murtahil adalah kau baca Quran dari awal sampai akhir, lalu setelah minal jinnati wan nas balik lagi ke depan. Makanya kalau menghatamkan Quran setelah selesai An-Nas jangan langsung asyik, udah selesai, hore. Bukan begitu. Segera balik ke depan lagi, baca pembukaan Al-Quran, baca Al-Fatihah, lalu baca pembukaan Al-Baqarah, muflihun, langsung ulaika humul muflihun, selesai. Di situ baru berdoa hatam Quran. Nah, surah Al-Ikhlas, kenapa surah Al-Ikhlas ini kok dikatakan dengan membaca 3 kali dapat pahala seperti membaca semua Quran? Karena Al-Quran kalau dibagi 3 ada 3 tema pokok. Pertama tauhid, kedua tentang ahkam yaitu syariah, yang ketiga tentang sejarah. Makanya kalau ibu baca Quran banyak cerita-cerita kan, para nabi terdahulu, cerita orang-orang yang pernah Allah azab, itu semua. Nah, karenanya kalau membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka dia dapat pahala seperti membaca Quran. Karena 1 kali membacanya dapat sepertiga Al-Quran. Kata Nabi, Al-Ikhlasu sulusul Quran. Surah Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Karena surah Al-Ikhlas kandungannya yaitu tentang tauhid, bahwa hanya Allah Tuhan kita. Halo? Halo. Makanya kalau ibu sakit, yang diingat siapa? Allah. Coba panggil. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kalau sakit panggil Allah. Gak punya uang panggil Allah. Pengen senang panggil Allah. Pengen bahagia panggil Allah. Gak punya suami panggil Allah. Begitulah seterusnya. Kita jangan putus dari Allah. Itulah hakikat tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Terima kasih banyak Abi. Bu. Pak. Sudah jelas? Jelas? Jawab jelasnya kok ragu-ragu. Alhamdulillah. Baik, izinkan saya mengawali dengan mengucapkan salam taksim kepada semuanya, khususnya buat Anda pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu. Pak. Sehat semuanya? Al-Ikhlas hafal? Nggak usah ditanya. Setiap sholat bacanya mah itu yang paling cepat. Betul apa betul? Yuk sama-sama kita baca yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Al-Ikhlas surah yang sering kita baca. Mungkin kita sejak kecil sudah terbiasa menghafal surah tersebut. Tapi hari ini kita akan kaji lebih dalam, ya. Tidak hanya tafsirnya, tapi makna apa yang ada di dalam surah Al-Ikhlas. Kenapa namanya surah Al-Ikhlas sudah dijelaskan oleh guru kita Abi Amir tadi. Dan tentunya masih banyak hal dari setiap ayat yang akan kita coba gali. Tapi sebelum kita masuk ke kajian kita lebih dalam, saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya. Ya, silakan yang mau bertanya siapa? Silakan. Mana? Silakan. Ya, ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayang dari Majelis Taklim Puri Cinere. Silakan Bu Mayang. Izin bertanya Ustadz. Ya. Kadang kita merasa kita udah sholat, udah ngaji, udah ngasih sedekah ke orang lain, itu sudah merupakan ibadah tertinggi kita, sudah merupakan si paling dekat sama Allah. Si paling dekat sama Allah. Istilahnya gitu ya, Kak. Bahasa anak zaman sekarang banget ya. Tapi sebenarnya saya mau tanya, bagaimana cara kita mengetahui sebenarnya Allah itu benar-benar sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Terima kasih Ustaz sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nabi. Cara mengetahui bahwa Allah si paling prioritas. Iya, dalam hidup. Ya Bu ya. Qul huwallahu ahad. Perhatikan kata qul, katakan. Artinya ini bahwa Al-Quran dari Allah. Kalau Al-Quran dari Nabi Muhammad, nggak pakai kata qul. Nah ini makna bahwa qul, katakan Muhammad. Bahwa Al-Quran dari Allah. Nah langsung Allah ajarkan bahwa Allahu ahad. Allah satu-satunya prioritas. Maka cara mengetahui. Pertama lihat sholat kita. Ketika ibu sibuk apapun, datang waktu sholat. Ibu menghentikan kesibukan itu atau lanjutkan. Kalau ibu terus lanjut dengan kesibukan itu, berarti ibu tidak memprioritaskan Allah. Karena program sholat ini program Allah yang paling utama. Dan kita wajib mengutamakannya di atas segala apa yang paling kita utamakan. Maka ketika kita ternyata lebih mengutamakan program-program kita, kesibukan-kesibukan kita, maka berarti itu kita tidak memprioritaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, ada dua pilihan. Ibu mau jualan. Jualan ini untungnya banyak. Tapi di sini ada haramnya. Ada bau ribanya, ada bau korupsinya, ada bau menipunya. Tapi untungnya luar biasa. Di sini halal. Tapi di sini kayaknya untungnya sedikit. Maka ketika ibu mengutamakan yang bau-bau haram itu, berarti ibu tidak mengutamakan Allah. Tetapi ketika ibu memilih yang halal sekalipun sedikit, maka ibu mengutamakan Allah. Qalilun tuaddi syukruh khairun mimma kasura wa alha. Kata Nabi, sedikit tapi berkah. Sedikit membawa bahagia. Sedikit membawa ketenangan. Itu lebih bagus daripada banyak membuat kamu sengsara. Dikejar-kejar KPK karena korupsi, karena menipu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah oleh karena itu, Bapak-Ibu, ayo utamakan Allah. Yang ketiga, ibu mau melakukan sesuatu. Nih apapun, mau buka HP, mau scrolling, lihat. Apakah yang ibu buka ini kira-kira Allah senang atau tidak? Atau hanya kesenangan nafsu saya, berjam-jam saya nonton ini. Ini kira-kira kalau di hari kiamat Allah tanya, jam sekian sampai jam sekian, apa yang kamu tonton? Ya Allah, aku nonton drakor ya Allah, bagus banget.
Seneng nggak jawab begitu? Kalau nggak seneng ya sudah jangan. Tapi kalau ibu ternyata, wah ini enggaknya nggak ada pahalanya deh. Udah lewat, ini nggak ada pahalanya. Lewat, wah ini ada pahalanya. Bagus. Ini namanya ibu sedang mengutamakan Allah. Seperti itulah cara kita mengutamakan Allah. Semoga Allah berkahi. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Abi Bu. Allah lagi, Allah terus, dan hanya Allah yang ada dalam hidup kita. Ya, kalau kita menjalankan semua apa yang Allah perintahkan, ya berarti salah satu wujud kecintaan kepada Allah. Di dalam surah Al-Ikhlas disebut di ayat pertama tadi, Qul huwallahu ahad. Allahu ahad. Kalimat ahad ini punya makna yang luar biasa. Bahkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, ya, baik itu di kitab Tanakh, ya, Taurat, Nevi'im, Ketuvim, juga Bible dalam versi Hebrew, di kitab Deuteronomi itu disebutkan juga ya bahwa ada kalimat ahad. Elohim ehad, ya, jadi Tuhan itu ehad. Apa makna ehad ini? Apa makna ahad di dalam Al-Quran? Saya tidak akan bicara kemana-mana, tapi bicara tentang di dalam ahad. Begitu pentingnya konsep ahad di dalam pemaknaan konsep Tuhan di dalam Islam. Kita akan kaji lebih dalam lagi dan kita akan masuk ke ayat kedua. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Berkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan tebu ditaruh loyang. Cakep. Ibu-ibu tersayang. Alhamdulillah. Bapak salam minum makan otak-otak. Cakep. Bapak-bapak menjawabnya salam sangat kompak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Berkali. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jamaah masjid Puri Cinere. ya, kira-kira begitu dah. Yang insya Allah mudah-mudahan duduk kita selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin. Amin ya robbal Alamin. ya robbal. Alamin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah yang ke-112, understand? Yes. Berapa? Ngerti apa kagak, Bo? Agak berapa? 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya hadir dapat syafaat Al-Quran. Amin. Ya Robbal Alamin. Ayat tadi yang baru kita baca bareng-bareng dan juga didengarkan, ini ayat adalah ayat untuk menegaskan bahwa umat Islam benar-benar mentauhidkan kepada Allah Subhanahu. Tadi guru kita Kiai Abi Amir dan juga Profesor Dr. Kiai Haji David Holik, Masya Allah yang luar biasa. Masya Allah. Di ayat tadi ada kalimat qul, katakanlah wahai Kanjeng Nabi Muhammad, maqulul qaulnya adalah huwallahu ahad. Allah itu esa. Nah, tapi saya tidak menjelaskan itu, saya menjelaskan ayat yang kedua, yaitu kalimatnya Allahus. Di dalam literatur bahasanya, Pak, Ya. Pak, Ya. ini bapak-bapak ditanya, matanya ngelihat tapi bibirnya nggak mau jawab ya. Ya Allah. Dulu waktu saya sekolah di SED, Bu. SD. SED. Di dalam tafsir Jalaluddin As-Suyuti dijelaskan Allahus Somad. Lafal jalalah, lafal Allah kedudukannya menjadi mubtada. Kalau bahasa kita adalah Ini mau jawab kenceng takut salah. Ada yang nyaut. Salah. Ya Allah. Bukan apa tadi? Pelaku. Pelaku. Ya. Oh. Nah, ada kalau bahasa agak sedikit kerennya subject, understand? Yes. Kalau subjek ada predikatnya, predikannya lafal as-somad. Betul? Ya. Betul? Betul. Ini ngerti apa kagak? Iya aja dah. Mubtada dan khobar. Kalau misalkan di dalam kitab Al-Jurumiyah yang dikarang oleh Imam As-Sun Haji, di situ mubtada adalah al-mubtada'u wal ismul marfu'ul ari anil awamil lafdiyati. Paham apa kagak, Bu? Kagak. Allah. Iya aja dah katanya. Akan tetapi di sini tafsirnya adalah ayil maqsudu fi hajatil ala dawam. Jadi semua permasalahan, semua kehidupan ini hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Ikrimah dan Imam Ibnu Abbas menjelaskan, yaitu al-maqsud, yaitu lafal as-somadu huwa alladzi yatakhallaqu yasmudul ala khalaqi ilahi. Jadi semuanya kebutuhan kita dan juga permasalahan kita ditanggungkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang hadir punya masalah apa kagak? Maunya banyak. Oh. Ditanya Kurang nggak mau tunjuk jari. Punya masalah nggak, Bo? banyak. Ketika bapak ibu punya masalah, pertama yang dicari kepada siapa, Bu? Allah. Hal yang benar. Kadang-kadang nyari temen ya nggak? Ya Allah, kadang-kadang datang ke bapaknya, ke orang tuanya. Ada yang begitu? Ada. Orangnya datang? Ada. Mana yang pakai baju apa? Ya salam. Kita masalah, bukankah kita semuanya punya masalah? Betul. Makanya kalau sudah punya masalah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau membaca Al-Quran, hayati tuh kata per kata. Biar apa? Di dalam ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah lebih dekat dan lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang sholat yang dibaca apa kagak ngerti, iya nggak? Kayak seperti Ya. ngaku kan? Ya Allah, subhanallah, as-somad. Ini semuanya tumbuhan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusinya apa? Yuk kita banyak bersyukur kepada Allah. Dan semuanya kita sudah ikhtiar kepada Allah, kembalikan kepada Allah Subhanahu
wa taala ketupat janure tua sedaya lepat jaluk ngapura. Ana wong Jawa, Anak, Sunda, anak, Batak, anak, dan lain-lain sebagainya. 270 juta. Penduduk Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini luar biasa nih jamaah Puri Cinere ya. Cari bel semua ya. Iya. Begitu dipancing nyamber semua ini. Iya, lagunya apa aja bisa lagi. Bisa lagi ya. Semuanya nanti ya. Gitu. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi Allahus Samad ya. Jadi intinya tadi Allahus Samad adalah tempat kita untuk menggantungkan semua harapan kita. Semuanya masalah kita. Semua masalah kita hanya kebutuhan kita, semuanya kembalikan kepada Allah. Kalau ada masalah apa-apa langsung lari ke Allah. Ya, kalau tadi katanya Abi Amir gitu, Allah, 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 Allah. Sebut terus Allah, sebut terus Allah. Betul. Ya baik, bukannya ke Facebook Bu. Ada yang curhat di medsos. Baik, kita akan lanjut lagi, tapi sekarang kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak Tarik Malaka. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, semangat. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak Tarik Melaka. Jemaah akan dapat hadiah. Mau nggak hadiahnya? Nah, harus jawab pertanyaan dari Abi Amir. Yang bisa jawab dapat hadiah 1 juta rupiah. Masya Allah, luar biasa. Jangan lupa dipotong pajak. Tahu nggak hadiahnya dari mana? Dari Luwak Tarik Melaka. Ya. Nah, pertanyaannya tolong jangan dijawab dulu ya. Angkat tangan saja. Ya. Apa surah yang sedang dibahas di episode kali ini? Ngacung, siapa yang bisa? Oke, silahkan. Masya Allah. Ya. Namanya siapa? Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya dari Majelis Taklim Anatua. Ya, apa surah yang sedang dibahas di episode kali ini? Surah Al-Ikhlas Pak Ustadz. Betul, Masya Allah. Selamat. Jangan lupa hadiahnya dipotong pajak. Ya, ini dia hadiahnya. Masya Allah. Luar biasa. Oke. Ya. Selamat ya. Jangan lupa dipotong pajak. Jemaah dan penonton di rumah, pernah enggak ngerasa pengen kopi tarik yang rasanya bener-bener dapet? Pengen, tapi nggak mau ribet. Nah, ini dia rahasianya. Luwak White Coffee Tarik Malaka. Kopi ini beda banget karena jadi kopi pertama di Indonesia yang pakai konsep 2 saset terpisah. 1 kopi, 1 lagi susu bubuk full cream. Karena susunya dipisah. Kualitas rasanya jauh lebih terjaga dan fresh. Keunggulannya kita bisa atur dengan sendiri. Tingkat kekentalannya sesuai selera. Hasilnya kopi yang ekstra creamy. Teksturnya halus. Dan punya busa alami yang lembut banget. Rasanya juga enggak terlalu pahit. Jadi lebih milky dan ringan dibanding kopi saset biasa. Mau diseduh, panas atau ditambah es batu. Sensasi kopi tariknya tetap juara. Luwak Tarik Malaka. Tarik krimnya. Atur sesuka kamu. Jemaah masih semangat? Masih semangat?
Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Ya, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wafir lana ma madu ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wafir lana ma madaya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz David, tim Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah kita bisa hadir kajian pada hari ini. Ibu bapak sehat? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu Bu ya. Kalau ada di dalam ruangan ini yang sakit tapi pura-pura sehat supaya bisa nonton Ustadz Agil, saya doakan cepat masuk surga Bu. Siapa yang mau cepat? Masuk surga? Iya. Cepet lewat dong. Iya dong. Masya Allah. Kita semua pengen masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, kita hidup di zaman di mana kebahagiaan kita itu ditentukan oleh penilaian manusia. Oleh komentar netizen, oleh apa? Penilaian besti-besti kita. Sehingga yang membuat kita itu bekerja, berbuat karena komentar manusia. Kita berbuat karena apa kata orang. Sehingga apa? Inilah yang membuat kita itu terkaburkan dari tujuan utama kita. Sehingga haus validasi, haus pengakuan dari orang lain membuat kita apa? Senang kalau dipuji, marah kalau dicaci, semangat kalau diperhatikan, tapi marah kalau diabaikan. Ibu-ibu sekalian, harusnya kita harus terikat sama Allah, bukan sama komentar netizen, bukan apa kata orang. Allah berfirman di dalam surat Al-Ikhlas ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, lam yalid walam yulad. Artinya apa Bu? Allah tidak melahir dan tidak pula dilahirkan. Maksudnya apa? Allah maha sempurna. Allah nggak butuh manusia, tapi kitalah yang butuh Allah, betul? Kita yang butuh ridho Allah, betul? Cara dapetin ridho Allah gimana? Ya lakuin semua yang Allah seneng. Jangan nyenengin manusia, tapi dapat murka Allah. Apa jadinya? Kita dipuji sama semua manusia, tapi Allah murka. Itu kebahagiaan yang kita cari Bu. Nauzubillah min zalik. Kalau seandainya semua manusia memuji kita tapi Allah gak muji kita, apa gunanya? Betul Bu ya? Tapi boleh gak sih kita dapat pujian? Boleh gak kita berbuat supaya nyenengin orang lain? Boleh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Bu, boleh gak make up dandan cantik-cantik? Yang penting dandannya buat siapa? Suami. Suami siapa? Suami saya. Suami orang. Astagfirullah. Oh, suami sendiri. Saya kasih satu pengetahuan yang penting buat kita tahu. Ternyata setelah kita mati, semua orang yang muji-muji kita itu bakal langsung ngelupain kita. Betul? Kalau kita sadar hal itu Bu, Pak, niscaya kita hidup di dunia bukan untuk cari kesenangan dari manusia, tapi untuk buat Allah senang. Apa jadinya kalau misalnya kita buat senang manusia tapi Allah nggak suka? Pelan-pelan ibu-ibu mulai ngaji. Tadi sama Ustadz Munawir, sama Abi Amir difoto, diposting di sosial media. Ada yang cibir,
lu solehah sekarang ya? Lu mulai soleh. Lu kan dulu apa-apa sama gua. Terus kita harus apa? Sedih, marah. Tapi karena kita pengen nyenengin Allah, bismillah karena Allah. Kita dapat 2 tawaran kerja misalnya Pak. Satunya gajinya kecil, tapi kita bisa sholat, gajinya halal. Yang sebelahnya gajinya gede, tapi haram Pak. Kita nggak bisa sholat, pilih yang mana Pak? Yang gede halal. Itu nggak dipertanyain Bu. Ya Allah. Lalu gimana kalau kita sudah berada di posisi itu? Satu caranya Bu, kita tinggalkan. Ketika kita mulai hijrah, pelan-pelan kita sholat 5 waktu di masjid, menutup aurat, datanglah cacian dari bestie, dari circle kita. Kamu sok soleha sekarang ya, kita tinggalkan Bu. Kita tinggalkan Pak. Lah nanti gimana, saya nggak ada teman, saya nggak punya circle. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairam min. Kalau kita ninggalin sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Kita tinggalkan circle bestie kita yang membuat kita jauh dari Allah. Allah ganti dengan circle yang saling menasehati dalam ketaatan. Tempat kerja kita haram, tapi keluarga kita nyaman karena gajinya gede. Kita mau nyenengin keluarga apa nyenengin Allah? Kalau mau nyenengin Allah, kita tinggalkan kerjanya Pak. Tapi apa? Awadahullahu khairam min. Allah bakal ganti dengan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, gimana nih caranya supaya kita dapat pujian dari Allah? Rasulullah Muhammad bersabda, kalau kita kumpul nih Bu di masjid, ngaji, belajar Al-Quran, Allah akan beri 4 manfaat. Salah satunya adalah wadzakarohumullahu fiman indah. Allah akan memuji kita di antara orang-orang yang berada di dekat Allah. Jadi kalau kita capek di dunia buat dapat pujian manusia, pujiannya nikmat betul Bu ya. Tapi nikmatnya sementara bakal hilang. Tapi kalau kita capek buat dapat ridho Allah, capeknya bakal hilang. Tapi ridho Allah menjadi pahala di sisi Allah. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita tadi mendengarkan tausiah dari Ustadz Agil Sultan ya. Beliau adalah Pak kemarin terpilih ya menjadi juara dalam ajang Cahaya Muda Indonesia. Ya Alhamdulillah, terima kasih, selamat datang di Cahaya Hati Indonesia. Kita sudah mendapatkan ilmunya tadi ya, bahwa tadi kan yang kita bahas di episode ini Al-Ikhlas. Yang pertama, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad itu apa artinya? Ya itu tadi udah dijelaskan secara konkret, nanti kita akan gali lebih dalam. Tapi sebelum nanti ngejelasin, waktunya keburu habis ya. Saya beri kesempatan dulu deh buat ibu-ibu yang bapak-bapak yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Ya silakan ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dari Majelis Taklim Anadwa. Oke. Izin bertanya Ustadz. Silakan Nabila. Ustadz, kenapa ya kita lebih takut sama penilaian manusia dibanding penilaian Allah? Kadangkala kita sampai ngerasa minder untuk memosting sesuatu. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih banyak mikirin pendapat orang ya daripada Allah ya kita ya. Silakan Ustadz Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Nabila atas pertanyaannya. Kenapa sih kita lebih takut, lebih sedih sama komentar manusia? Yang pertama, ternyata memang Allah sudah menciptakan 2 hal itu dalam diri kita. Ibu-ibu kalau kita sering baca Quran, bapak-bapak ya, sering kalimatnya itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tahu nggak Bu, ada berapa kalimat seperti itu di dalam Al-Quran? Yang ayatnya sama dan maknanya sama, itu total sekitar 15 kali Allah ulang di dalam Al-Quran. Maknanya apa? Allah ingin menjelaskan kalau orang beriman itu tidak ada ketakutan terhadap apapun. Tapi karena Allah ulang 15 kali, itu menunjukkan apa? Memang manusia itu akan selalu diliputi kesedihan dan ketakutan. Jadi Allah di sanalah ingin memberi kita pahala lebih, Ustaz.
Kalau ujiannya ringan, ya pahalanya ringan. Tapi kita hijrah, banyak yang cibir, banyak yang komentar netizen, semakin berat ujian, semakin gede pula pahala yang Allah berikan. Maka insya Allah tenang, kita coba, malu posting kajian, malu posting apa. Kalau kita nggak posting kebaikan, ya maka yang viral di sosmed adalah keburukan. Nggak apa-apa, jadi kita usahakan terus menyebarkan kebaikan, Mbak, gitu ya. Adapun takut dan sedih itu manusiawi. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Sudah terjawab ya tadi ya? Sudah, Nabila? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya jangan dengerin apa kata orang. Oh, betul. Cakep. Baik, kita akan lanjut lagi. Di dalam hidup, tujuan kita jelas. Kita sebagai manusia ya, makhluk ciptaan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya pengharapan kita ya hanya kepada Allah. Apa yang kita kerjakan ya hanya kepada Allah dan untuk Allah. Tapi seringkali dalam hidup kita sehari-hari dengan teknologi yang ada di tangan kita, akhirnya mulai shifting, bergeser kita. Kadang wujud pengakuan dari lingkungan mulai masuk di dalam hati kita. Kalau dilihat kita melakukan sesuatu atau kita posting, lihat postingannya yang komen sedikit, agak perasaan tuh, kok dikit sih yang komen gitu. Yang like-nya kok sedikit. Nah, hati-hati. Banyak hal yang ternyata berkaitan dengan surah Al-Ikhlas. Kita akan kaji lebih dalam. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صلوا على Nabi Muhammad. Silakan Nabi. Apa ayat yang keempat dari surah Al-Ikhlas? Bacaannya gimana? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Jadi Allah satu-satunya zat yang tunggal, ahad. Jadi pengertian ahad berbeda dengan wahid. Kalau wahid masih ada isnain, salasa, arba'ah. Ada angka-angka berikutnya. Tapi kalau ahad, dia satu-satunya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamainya. Dan kita sebagai hambanya, Bu, tidak boleh sedikit pun menghayal, membayangkan, lalu kemudian menggambarkan, lalu seakan-akan ada bagian-bagian dari makhluk yang menyerupainya. Tidak boleh. Kita hanya menyerahkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang maha adil, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi dikatakan al-a'la karena Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang paling tinggi. Dan kita tugasnya adalah bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi kita bertasbih, mensucikan Allah. Allah tidak punya kekurangan, kita semua makhluk punya kekurangan. Allah maha sempurna, kita banyak kekurangan. Allah maha baik, kita tidak baik-baik amat. Allah maha rahman rahim, kasih sayangnya di atas segalanya. Maka kita kasih sayangnya tidak selevel itu. Jauh, kita hanya makhluk. Suatu hari Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama sahabat-sahabatnya. Lalu kata Nabi, tuh lihat, seorang ibu sedang menyusui anaknya. Lalu kata Nabi, hal ra'aita arham min hadhil ila ibniha? Apa kau pernah melihat yang lebih sayang daripada ibu itu kepada anaknya? Para sahabat terdiam. Lalu Nabi menjelaskan bahwa Allah arham min hadhil Allah lebih sayang daripada ibu itu kepada anaknya. Bu, ibu hanya bisa menyusui, betul? Yang menyediakan air susu siapa? Allah. Lebih sayang siapa? Allah. Subhanallah. Itulah betapa kita tidak boleh membanding-bandingkan Allah dengan makhluknya. Kalau makhluk diminta terus. Ibu kalau punya anak minta ini terus ibu kira-kira senang nggak? Punya anak minta terus. Capek juga, kesel juga. Tapi kalau Allah, jangan coba-coba ibu nggak minta. Allah marah kepada hambanya yang tidak mau minta. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Yang tidak mau minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Misalnya nih, Bu, kenapa nggak minta kepada Allah? Ya, saya sudah mandiri dari Allah. Kok bisa begitu? Ini namanya orang sombong. Kalau ibu punya anak, nah kok nggak minta? Saya sudah mandiri mah. Ibu seneng? Seneng. Tapi kalau ibu kepada Allah jangan coba-coba. Kenapa kamu nggak minta? Saya mandiri ya Allah. Nggak bisa. Kita harus bergantung kepada Allah. Inilah makna bahwa walam yakun lahu kufuwan ahad. Bahwa jangan sekali-kali kita merasa bahwa nanti kalau aku minta terus malu Pak Ustadz. Enggak. Justru Allah semakin senang. Kalau kita minta kepada Allah di saat-saat semua makhluk tidak suka diminta. Misalnya nih Bu. Jam 3 malam. Datang seorang bawa map. Ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini bawa map, mau bangun masjid Bu, jam 3 malam. Apa ibu jawab? Emang gak ada waktu lagi ya? Tapi coba ibu bangun jam 2 malam. Ibu ambil wudhu, ibu bersujud, ibu nangis kepada Allah. Allah buka pintu langit. Itulah Bu. Makanya jangan disamakan Allah dengan makhluk. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada persamaannya dengan makhluk apapun. Oleh karena itu Allah satu-satunya Tuhan. Inilah disebut dengan ahad. Allah ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah ganjil dan Allah suka yang ganjil. Makanya kalau ibu sholat malam ditutup dengan yang ganjil. Pak Ustadz aku sholat witir sebelum tidur. Boleh. Pak Ustadz aku sholat witir setelah tahajud. Bagus. Yang tidak bagus, yang tidak sholat. Jadi pokoknya usahakan ganjil. Kalau sudah witir sebelum tidur, nanti bangun sholat tahajud saja tanpa witir. Karena kata Nabi, la witroni filatin wahidah. Tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Kalau seumpama nih, ibu belum witir sebelumnya, maka tutuplah sholat tahajudnya dengan sholat witir. Apa kata Nabi? Ija'alu akhir sholatikum al-witr. Tutuplah sholat malammu dengan witir. Jadi Allah ganjil. Allah tunggal. Qul huwallahu ahad. Dan Allah menutup ayatnya dalam surah Al-Ikhlas. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Makanya ibu dalam mencintainya, jangan ibu mengutamakan urusan dunia. Misalnya ibu boleh cinta suami, tapi jangan sampai melebihi cinta ibu kepada Allah. Tetap Allah yang harus diutamakan. Misalnya nih, halo, ada seorang suami. Ya. Kalau kamu tidak buka jilbab, aku cerai kamu. Coba, jilbab perintah siapa? Allah. Terus suami ini ciptaan Allah. Terus
ibu utamakan siapa? Utamakan Allah. Makanya hukum Allah jangan sampai kalah karena paksaan makhluk. Tetaplah ibu menutup aurat. Ini aurat perintah Allah. Ini perintah Allah Tuhanku. Maka engkau hanya makhluk. Aku siap menerima segala kenyataan. Enggak apa-apa Bu. Tapi kan Abi, maaf saya potong, tapi kan wanita, istri khususnya harus taat sama suami. Harus taat sama suami. Tapi kata Nabi apa? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh makhluk ditaati kalau dia mengajak berbuat maksiat kepada Allah. Bukan istri durhaka gitu ya Abi? Bukan istri durhaka. Karena suami telah memaksa ibu untuk melanggar ajaran Allah. Maka selama termasuk ibu. Misalnya seorang ibu dia memaksa anaknya. Nah, aku akan bunuh diri kalau kamu tidak meninggalkan agama Islam. Misalnya kata ibunya. Terus apa kata sahabat? So, ini cerita seorang sahabat namanya Sa'ad. Dia mengatakan, wahai ibu, sekalipun ibu mati 100 kali, aku tetap tidak akan meninggalkan Islam. Kenapa? Karena ini agamaku dan ini ketaatanku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap Allah di atas segalanya. Makhluk tetap makhluk. Maka jangan sampai makhluk mengalahkan Allah. Maka ibu harus tegas bahwa apapun, mau pekerjaan di perusahaan manapun, kalau ternyata ibu dipaksa untuk membuka aurat, untuk melanggar ajaran Allah, kalau memang ternyata harus itu ibu lakukan, maka ibu katakan bahwa aku lebih baik, aku pamit, aku mengundurkan diri daripada aku melanggar ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bahwa cinta ibu kepada Allah di atas segala cinta. Semua Allah berkahi. Masya Allah, amin. Terima kasih banyak Abi. Bu, ya terang, jelas ya bahwa kecintaan pada Allah di atas segala-galanya, termasuk ketaatan kepada Allah di atas segala-galanya. Ya, baik itu kepada suami maupun kepada orang tua. Tapi harus dengan caranya, lisannya yang santun ya tetap ya Abi ya. Benar, tetap lisan kita tetap santun, bukan ngelawan, bukan maki-maki, bukan menghina, bukan menyakiti. Karena bahasanya wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kamu berperilaku baik, berperilaku santun kepada kedua orang tua, sekalipun dia memaksa kamu untuk meninggalkan agama yang kamu sudah yakin. Baik, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Abi. Bu, Pak, ya silakan yang mau nanya siapa? Nggak ada, oke, banyak ya. Banyak, tapi ya udah nanti deh, sabar ya, sabar. Baik, kita akan lanjutkan lagi, pertanyaannya disimpan di segmen berikutnya. Tadi sudah jelaskan tentang ahad dan wahid. Nah, bagaimana kalau di dalam kehidupan kita yang seharusnya kita menuhankan Allah, tetapi sering ya di dalam pekerjaan terpaksa Abi. Karena ini berhubungan dengan periuk nasi, kita mengalahkan sesuatu yang kita fahami. Apakah kita berdosa? Sedangkan di satu sisi ini untuk kelangsungan hidup. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Al-Ikhlas, surah yang sering kita baca, tadi sudah dibahas dari awal sampai akhir ya, bahwa ini surah yang namanya tidak disebutkan di dalam ayat-ayat di dalam surahnya. Al-Ikhlas adalah sebuah fundamental di dalam konsep ketauhidan, bahwa di dalam Islam konsep Tuhannya murni, Allah tidak beranak, tidak diperanakan, Allah itu ahad atau ehad, Allah bukan wahid, karena Allah tidak pernah ada 2, 3 dan selanjutnya. Allah tidak ada sekutu dan tidak ada yang menyerupai, dan hanya kepada Allah kita menggantungkan semua harapan kita.
Nah, buat ibu-ibu, bapak-bapak yang baru saja bergabung dan juga mungkin jamaah yang ada di Masjid Puri Cinere ini yang masih ingin bertanya di segmen terakhir saya berikan kesempatan. Silahkan Ibu. Wah banyak ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya dengan Ibu Mira Ashari Iya, mau bertanya, silahkan. mengapa Islam menolak konsep bahwa Tuhan memiliki anak? Sebagaimana ditegaskan dalam ayat 3 surat Al-Ikhlas tersebut. Jazakillahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Islam menolak konsep bahwa Tuhan itu memiliki anak? Ya, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Silakan Kiai Munawir, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Mira, ya. Pertanyaannya luar biasa. Para pemirsa Cahayati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam menolak Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan juga Allah pun juga tidak disejajarkan di dalam surah Al-Ikhlas tadi ayat yang keempat ada kalimat lahu kufuan. Lafal lahu di sini adalah mu'allaq, berhubungan dengan kufuan. Artinya Allah itu tidak disetarakan dengan yang lain. Bo. Di sini ada yang punya masalah? Banyak. Ada yang punya utang? Oh, yang jawabnya kencang berarti ini masalah. Insya Allah. Nah, ketika kita sudah mengatakan bahwa Allah itu disetarakan, apa akibatnya? Disinilah letak ketika kita tidak menuhankan Tuhan yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembalikan. Karena Rasulullah mengatakan al-baqiyu qabla khalqih. Allah sudah kekal nih. Kekal. Lah kalau ada dua bingung kita Tuhannya, ya. Nyembah ke sono, ntar bapaknya belum disembah kan repot. Nah, berdoa Tuhan nanti mohon maaf berantem, ya enggak? Lah yang satu ke sono, yang satu ke sini. Makanya kalimatnya adalah la ilaha illallah. Tanamkan, hayati ini ayat bahwa keesaan bukan milik yang lain, keesaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mari kita sering-sering ya dibaca tuh ya, jangan ketika kita mau butuh aja. Ketika diputus cinta, Masya Allah kagak pernah lagi putus cinta dekat dengan Allah. Kalau lagi kaya jauh dengan Allah. Ada yang begitu? Mana bajunya, mana orangnya? Ya Allah. Nah ini semuanya adalah kita semuanya kembalikan kepada Allah. Secinta apapun kepada yang lain dikhususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriq. Di dalam hadis qudsi dijelaskan, kau cinta apapun yang ada di dunia pasti itu bakal pisah dengan kita. Makanya satu-satunya hati kita, yuk kita dekatkan kepada Allah. Itulah solusinya, bahwa kita tidak menuhankan yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Bu. Jelas ya Bu ya. Ya tadi udah sempat saya singgung juga bahwa dalam kitab-kitab sebelumnya ya, dalam kitab Tanah itu disebut Deuteronomi 6:4 ya, disebut dalam bahasa Hebrew ya. Dalam bahasa Aramai dikatakan Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dalam bahasa Inggris, Hear O Israel, the Lord is our God and the Lord is one. Echad itu adalah ahad di dalam, karena Aramaik dengan bahasa Arab itu memiliki akar bahasa yang sama ya, bahasa Arab dengan bahasa Hebrew. Jadi ada bahwa dari nabi-nabi sebelum kita ya juga memiliki pemahaman tentang konsep ketuhanan yang sama, itu memang jelas ya disebutkan di dalam kitab-kitab yang ada sebelum kitab Al-Quran yang kita sekarang ini kita pelajari dan kita pahami. Baik, selanjutnya ada yang mau nanya, silakan angkat tangannya. Iya, baik Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Awida. Ada yang ingin kami tanyakan. Masih ada orang yang percaya bahwa Tuhan itu tidak esa. Bagaimana Pak Ustadz cara menanggapinya? Baik, silakan. Abi Amir, mungkin silakan Abi bisa menyikapi ini. Saya akan gabung jawabannya, menambahkan tadi mengapa Islam menolak konsep Tuhan beranak dan tidak diperanakan. Juga mengapa dalam Islam konsep ketuhanan itu harus satu, dan ternyata ini fitrah manusia. Fitrah manusia. Oke. Ibu punya mobil, supirnya berapa? Satu. Bayangkan kalau pakai 2 supir. Sama-sama punya setir, sama-sama punya rem. Yang satu pengen ngerem, yang satu ngegas. Mobilnya rusak, Bu. Makanya dalam Islam tadi itu, semua agama fitrah makhluk ini, dia satu. Tuhan satu. Sehebat apapun, perusahaan apapun, pasti di puncaknya direktur utama satu. Satu direktur utama. Perhatikan. Jadi fitrah manusia itu begitu. Pesawat terbang, dia itu pilotnya satu. Ujungnya satu. Nah, alam semesta ini juga harus satu. Itulah sifat ketuhanan. Wujud, wajibul wujud namanya. Wajib ada. Kalau kita kan mungkinul wujud. Mungkin ada, mungkin tidak. Makanya kita ada akhirnya. Kita gak akan pernah ada selamanya. Kita tadinya kan tidak ada. Baru ada. Namanya makhluk. Kalau Allah enggak, Allah wajibul wujud, wajib ada. Makanya Allah satu-satunya, ahad. Tidak bisa dipisahkan dari situ. Makanya semua kitab-kitab suci agama terdahulu mengakui itu. Sekalipun mereka berusaha untuk menghapus, menghilangkannya, tapi ternyata masih ada tuh. Ada. Dengan bahasa yang asli, ternyata tetap ada kata ahad. Nah, jadi di antara kata subhanallah, itu maha suci Allah dari segala sifat-sifat kemakhlukan. Sifat makhluk dari tidak ada menjadi ada. Sifat Allah wajibul wujud. Yang kedua, sifat makhluk beranak diperanakkan. Nah, sifat Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau Allah mempunyai anak dan diperanakkan, maka itu berarti bukan Tuhan. Berarti itu makhluk. Karena sifat makhluk adalah beranak diperanakkan. Makanya Islam menolak konsep ketuhanan yang itu beranak diperanakkan. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jelas sudah, mudah-mudahan nanti kita akan ada kajian tauhid lagi ya. Menarik bahwa dengan adanya kajian kita hari ini, kita bisa lebih paham tentang konsep ketuhanan Islam. Dan dalam beribadah hati kita bisa lebih merasakan kehadiran Allah pada saat kita beribadah, khususnya pada saat kita sholat. Allah ada di sekitar kita, ya. Allah dekat dengan kita, dan yakinlah dalam keadaan apapun Allah akan selalu bersama dengan kita. Baik, di penghujung acara ini saya David Halik mengucapkan terima kasih, dan sebelum kita tutup mari kita berdoa bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Kiai Haji Munawir Ngajir. Silakan Kiai, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim.